Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mauludini SKM MSI, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, peserta pelatihan kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 19 tahun 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, yang berjudul Strategi Peningkatan Pendapatan Purna Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tagline Purna ASN Mandira. Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Administrasi Negara melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 tahun 2024 Angkatan 19. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Pejabat Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Insinyur Haji Asmar Wijaya MSI, PPJ Sekda Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga sekaligus sebagai mentor kami, Bapak Muhammad Refli Esos MM. Terima kasih juga kami ucapkan kepada coach kami, Insinyur Susanto MMKIA, yang selalu memberikan bimbingan, masukan sehingga suksesnya implementasi proyek perubahan kami. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, narasumber, dan tim efektif yang telah terlibat dalam program strategi peningkatan pendapatan Purna ASN Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tagline Purna ASN Mandira. Era baru, Oki maju. Terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir membentang seluas 19.023 km persegi, menjadikannya salah satu kabupaten terluas di Indonesia. Dengan populasi sebanyak 797.430 jiwa, Ogan Komering Ilir memiliki keberagaman budaya dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan, terdapat lebih dari 10.046 aparatur sipil negara yang mengabdikan diri di berbagai instansi pemerintahan. Namun, setiap tahunnya ratusan ASN memasuki masa purna bakti, dan saat ini terdapat ribuan purna ASN yang telah meninggalkan tugas mereka. Sayangnya, banyak purna ASN menghadapi masalah kesejahteraan akibat kurangnya pendapatan setelah pensiun. Tunjangan pensiun yang terbatas seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi mereka yang tidak memiliki usaha sampingan atau sumber pendapatan tambahan. Minimnya keterampilan berwirausaha menjadi tantangan besar, sehingga purna ASN kesulitan untuk tetap produktif dan mandiri di masa pensiun. Hasil survei PT Taspen menunjukkan bahwa purna ASN mengalami penurunan penghasilan hingga 40% setelah pensiun. Banyak dari mereka yang sangat bergantung pada tunjangan pensiun, yang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Survei ini menekankan pentingnya program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan untuk membantu purna ASN mencapai kemandirian finansial di masa pensiun. Nah, balik kamu. Tadi ada ledeng sini. Nagih utang. Cak mana ini? PS lah pensiun ini. Utang banyak. Segalanya banyak yang nak dibayar ini. Usaha lah dak kate kita ni. Bergerak kita ni, Pak. Cak mana? Malu jengok uang tadi no. Nagih, koperasi nagih. Ini nah baju-baju anak ni. Sekolah ni nah malu nah anak pakai baju cak ini. Nyari usaha apa malu. Jauh ke lebih ini tadi. Nak beli skincare. Segalanya banyak dibayar. Malu aku dengan tetangga. Diom, laki tadi PNS, utang tadi nagih sana sini. Rinjau kita nyari usaha malu. Mama ni malu dia dalam. Dijenguk habis kate. Anu lagi, laki-laki PNS nyari usaha kita ni. Dengar tak kamu tu? Dari latar belakang tersebut dan melanjutkan rancangan proyek perubahan yang telah diseminarkan dan mendengarkan saran, masukan, serta pertimbangan dari narasumber, coach, dan mentor, maka saya selaku project leader melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan dan milestone yang telah ditetapkan. Proyek perubahan dimulai dengan laporan kepada penjabat Bupati Oki, Bapak Insinyur Asmar Wijaya, dan juga kepada penjabat Sekda Kabupaten Oki, Bapak Muhammad Refli Esos MM. Laporan ini merupakan langkah awal yang krusial untuk mendapatkan dukungan dan arahan dari kedua pemimpin, sehingga proyek perubahan dapat berjalan dengan baik. Pembentukan tim yang efektif adalah langkah awal menuju kesuksesan proyek.
Tim yang solid dibangun melalui seleksi anggota berdasarkan kompetensi, peran yang jelas, dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. Inilah titik awal yang penting. Tim yang solid bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi juga tumbuh bersama, menghadapi tantangan dengan semangat kolaborasi dan inovasi. Dengan fondasi yang kuat ini, kami siap melangkah ke tahapan berikutnya. Terbitlah surat keputusan Bupati Oki tentang pembentukan tim efektif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan proyek peningkatan pendapatan ekonomi bagi Purna ASN di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai langkah awal, disusunlah draft surat keputusan Bupati Oki yang mengatur pelaksanaan program ini. Penyusunan draft ini melibatkan berbagai instansi terkait, guna memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan manfaat yang diharapkan. Setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan, draft tersebut kemudian ditetapkan sebagai surat keputusan Bupati Oki tentang pelaksanaan program peningkatan ekonomi bagi Purna ASN, yang memberikan dasar hukum untuk seluruh kegiatan program. Dengan terbitnya SK Bupati ini, langkah selanjutnya adalah menyiapkan draft kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Bank Sumsel Babel Cabang Kayuagung. Penyusunan draft ini bertujuan untuk merumuskan poin-poin kerjasama yang mencakup dukungan perbankan, akses pembiayaan, serta pendampingan keuangan bagi para peserta program. Setelah melalui serangkaian diskusi dan penyesuaian, akhirnya kesepakatan ini berhasil diformulasikan dan ditingkatkan menjadi Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua belah pihak. MOU ini menjadi bukti komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program peningkatan ekonomi bagi Purna ASN di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penandatanganan MOU menandai dimulainya kerjasama yang resmi, di mana Bank Sumsel Babel akan berperan aktif dalam memberikan layanan keuangan, termasuk fasilitas kredit dan pendampingan dalam pengelolaan usaha. Kerjasama ini diharapkan dapat memudahkan para Purna ASN untuk memulai usaha baru dengan dukungan perbankan yang kuat dan terpercaya. Proses yang dimulai dari pembuatan draft, penetapan SK Bupati, hingga penandatanganan MOU ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan program yang terarah dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan Purna ASN. Dengan sinergi antara pemerintah dan Bank Sumsel Babel, kita optimis dapat menciptakan peluang usaha yang menjanjikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita mengawali perjalanan dengan menggelar diskusi bersama para stakeholder penyedia waralaba dan narasumber berkumpul untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memfasilitasi Purna ASN dalam memulai usaha mereka. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan program berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. Melalui program peningkatan pendapatan ekonomi bagi Purna ASN, kami hadir untuk memberikan kesempatan baru dalam dunia kewirausahaan dan bisnis waralaba. Kami membayar pekerjaan yang sudah dilakukan dengan program yang dengan tagline Purna ASN Mandira, saya direkam seminggu. Pada acara ini juga, kita meresmikan launching program secara resmi. Peluncuran program ini adalah langkah awal dalam mempersiapkan Purna ASN untuk menjadi wirausahawan yang tangguh dan mandiri. Tak hanya berhenti di situ, berbagai sesi sosialisasi turut digelar untuk memberikan penjelasan mendalam tentang tujuan dan manfaat program ini. Jadi jangan sampai pensiunan joki masuk dalam kategori kelompok golongan kemiskinan ekstrim. Para peserta mendapatkan informasi terkait peluang usaha, tata cara mendaftar, serta proses bimbingan yang akan diberikan dalam setiap tahapannya. Tidak kalah penting, pelatihan manajemen keuangan juga menjadi perhatian utama dalam program ini. Sebagai langkah lanjutan, para peserta dikenalkan dengan berbagai produk waralaba yang ditawarkan. Pengenalan produk ini meliputi informasi mengenai jenis usaha, keuntungan, risiko, serta potensi pasar dari masing-masing waralaba. Selanjutnya, pelatihan kewirausahaan menjadi bagian penting dalam program ini. Pelatihan diberikan secara intensif untuk membekali para Purna ASN dengan berbagai keterampilan, mulai dari pengelolaan bisnis, strategi pemasaran, hingga manajemen sumber daya manusia.
Dengan pelatihan ini, diharapkan mereka dapat menjalankan bisnis dengan lebih percaya diri dan profesional. Mari bersama-sama kita wujudkan semangat kewirausahaan dan ciptakan masa depan yang lebih cerah. Di akhir rangkaian kegiatan, para peserta dibimbing dalam proses pemilihan waralaba. Setiap purna ASN diberi kebebasan untuk memilih jenis waralaba yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan modal yang dimiliki. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir atas program peningkatan pendapatan pagi Purna ASN. Program ini sangat bermanfaat dalam membantu kami sebagai Purna ASN untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Semoga program ini terus berkelanjutan dan memberikan dampak positif khususnya bagi kami Purna ASN dan Kabupaten Oki secara umum. Purna ASN Mandira, mandiri dan sejahtera. Kegiatan tersebut karena selama ini kami ASN ini kalau sudah purna bakti mindsetnya mendap di rumah. Ya, tidak ada kegiatan. Nah, dengan adanya kegiatan ini kami bisa mengembangkan usaha, berwirausaha. Program ini sangat berarti bagi kami, memberikan dukungan dan kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup setelah masa pengabdian. Program ini tentunya sangat bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan kami setelah masa pengabdian. Demikian seluruh rangkaian pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang telah kami laksanakan. Semoga program strategi peningkatan pendapatan Purna ASN memberikan kontribusi nyata bagi Purna ASN. Purna ASN Mandira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Asmawijaya NSI, Jabat Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan ini menyatakan dukungan penuh atas proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Maulidini SKM MSI. Masa purna tugas bukanlah akhir dari produktivitas, melainkan awal dari babak baru yang penuh peluang. Dukungan kami terhadap program ini tidak hanya berhenti di sini, kami akan terus memantau dan memastikan bahwa para purna ASN mendapat pendampingan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam menjalankan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Saya Muhammad Refli, MS, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada kesempatan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Maulidini SKM MSI. Kami berharap para Purna ASN dapat terus berdaya dan terus berkontribusi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwar Saka Al-Amini, pimpinan Babsul Babel Cabang Kayu Agung. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Maulidini SKM MSI dengan judul Strategi Peningkatan Pendapatan Purna Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kami percaya bersama-sama kita dapat membangun Purna ASN yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Bank Sumsel Babel, mitra membangun daerah. Saya Dedi Muslim Nur, Branch Manager PT Taspen Persero, Kantor Cabang Palembang. Taspen sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kesejahteraan pensiunan menyambut baik inisiatif ini. Kami siap bersinergi dalam mendukung implementasi program kewirausahaan dan pelatihan bagi para Purna ASN. Saya Haji Suhaimi APMSI, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Maulidini SKM MSI. Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat mendukung penuh strategi peningkatan pendapatan bagi aparatur Purna ASN melalui program kewirausahaan. Kami percaya bersama-sama kita dapat membangun Purna ASN yang mandiri, produktif, dan sejahtera.